Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang neraka kekal. Ya, kita sudah masuk ke mesin pencarian neraka kekal. Ada berapa surah atau ayat yang mengatakan tentang neraka kekal? Pertama di surah Al-Baqarah ditemukan 5 ayat. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian itu tadi ayat ke-39 Al-Baqarah, ini masih Al-Baqarah ayat 81. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian ayat 217, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad, keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dan agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian ayat 273, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi di surah Al-Baqarah ada 5 ayat ya mengatakan bahwasannya kekal di dalam neraka. Di surah Al-Imran ada 1. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Itu Al-Imran. Kemudian An-Nisa 3 ayat. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Ayat 93 An-Nisa, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ayat 169, kecuali jalan ke neraka jahanam, mereka kekal di dalam selama-lamanya dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Al-Maidah ada 1 ayat, mereka ingin keluar dari neraka tetapi tidak akan dapat keluar dari sana. Mereka mendapat azab yang kekal. Al-Araf, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau ditanya siapa penghuni neraka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat dan menyombongkan diri terhadap Al-Quran. At-Taubah ada 3 ayat. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal dalam neraka. Ini berarti kalau ada orang menyumbang ke masjid, kita tidak boleh terima bantuannya ya, khusus masjid. Tapi kalau dia membuat jalan, membuat paret, membuat jembatan, mau buat tempat olahraga, membuat taman, itu diperbolehkan. Tapi khusus untuk peribadatan orang muslim, mereka tidak boleh sumbang. Kita nggak boleh minta dan tidak boleh terima.
Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Oke, kemudian ayat ke-63, tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Kemudian Allah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Jadi di sini Allah bilang cukuplah neraka itu bagi mereka. Artinya bisa saja orang munafik atau orang kafir itu di dunia ini hidup bahagia, sejahtera, sukses. Tapi mereka akan mendapatkan azab yang kekal. Mereka akan dilaknat setelah meninggal. Itulah kenapa Allah kita sebut Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Karena dia memberi kesempatan. Orang kafir tadi dikasih jabatan, dikasih uang, dikasih kesempatan, dikasih waktu, kesehatan untuk melihat, berpikir, merasa. Tapi dasar nasib buruk, mereka nggak mendapatkan petunjuk, sehingga mereka mati dalam keadaan kafir. Maka dibilang Allah, dia akan dihinakan dengan azab neraka yang kekal. Surat Yunus, adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Oke, itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.